Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbuno Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa kembali menemui Anda semua. Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan kelompok masyarakat sipil ini yang kali ini dipimpin oleh Refli Harun. Rabu siang di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian berubah tegang hanya dalam beberapa menit saja. Bukan karena materi reformasi yang dibahas, tetapi persoalannya karena kehadiran 3 orang dalam rombongan Refli yang dikenal sebagai trio RRT, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Tim reformasi Polri yang dipimpin oleh Jimli Asidiki menolak kehadiran trio RRT yang berstatus tersangka. Selain itu, Jimli juga menyebut ketiga orang itu tidak tercantum dalam daftar resmi nama-nama yang diajukan untuk hadir. Karena tidak ada kata sepakat, kemudian sebagai jalan tengah, tim reformasi itu menawarkan dua opsi, yakni tetap di dalam ruangan tetapi tidak boleh berbicara atau keluar dari ruangan. Opsi ini kemudian diputuskan ditolak oleh rombongan Refli Harun ini dan kemudian mereka walk out. Inilah yang kemudian ramai sekali pemberitaannya ya di media sosial, terutama di media konvensional juga sangat ramai. Ada dua versi ini kronologi kenapa kemudian kok bisa terjadi seperti itu ya. Ini penjelasan yang pertama datangnya dari Refli Harun. Menurut Refli, pihaknya itu datang ke PT IKA sebagai delegasi masyarakat sipil dengan membawa daftar 15 nama yang sebelumnya telah diajukan untuk diundang dalam audiensi tersebut. Namun ketika tiba di lokasi, tim reformasi Polri menyampaikan keberatan terhadap 3 anggota delegasi itu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dan keberatan yang sama itu juga disampaikan oleh mantan Kapolri Idam Aziz yang menjadi anggota tim reformasi. Bahwa dia menyampaikan tersangka, orang dengan status tersangka itu tidak boleh ikut dalam pertemuan tersebut. Dan rupanya ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Idam Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh ikut. Opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tapi rupanya RRT memilih keluar. Nah, tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga untuk menunjukkan bahwa kita solidar terhadap kasus mereka. Karena memang pertemuan ini tidak eksklusif soal RRT atau soal ijazah palsu. Ada juga tema-tema lain karena ada purnawirawan TNI gitu ya. Tetapi kan kita tahu the main isu belakangan ini adalah soal mereka. Dan ini kan kita bicara dalam konteks reformasi Polri. Jadi kan keyakinan kita adalah bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi. Karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya kepada tim reformasi kepolisian. Kok di tengah adanya gelombang untuk melakukan reformasi, masih ada kasus-kasus yang seperti ini. Saya kan sering sekali mengatakan, negara yang menersangkakan atau mempidanakan orang yang berpendapat, apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya sempurna. Nah, itu tadi penjelasan dari Refli Harun. Bagaimana penjelasan dari Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki setelah melakukan rapat, akhirnya Jimli menjelaskan kepada wartawan. Dia menyatakan sebelumnya Refli Harun itu sudah mengajukan permohonan audiensi lengkap dengan daftar nama yang disampaikan secara resmi. Tapi ketika tadi itu mereka hadir, dilakukan pengecekan resmi, ternyata ada nama 3 orang tadi itu, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa yang sebelumnya tidak ada dalam daftar. Jimri sendiri mengakui bahwa rencana kehadiran 3 orang itu baru disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Refli Harun pada malam sebelum audiensi. Jimli mengaku dia kemudian menggelar Zoom meeting mendadak nih tim reformasi Polri dan keputusannya artinya sudah disampaikan kepada Refli Harun bahwa tidak boleh ketiga orang itu ikut hadir karena statusnya sudah jadi tersangka ini supaya fair, kata Jimli. Keputusan itu kemudian disampaikan kembali langsung kepada Refli Harun melalui WhatsApp malam itu juga. Nah, ketika kemudian waktunya audiensi berlangsung, ternyata trio RRT tetap hadir. Karena itu, seperti dikatakan oleh juga Refli Harun, kemudian komisi itu menawarkan kompromi, tetap berada di ruangan, namun duduknya pindah ke belakang,
dan tidak punya hak bicara, ya atau keluar dari ruangan. Dan seperti kita ketahui akhirnya mereka memutuskan untuk solidaritas, jadi mereka keluar rame-rame. Batalah ya audiensi dengan kelompok masyarakat sipil yang dipimpin oleh Refli Harun ini. Kendati rombongan dari Refli Harun itu walk out, Jimli menambahkan bahwa mereka tidak mempermasalahkan karena memahami katanya karakter aktivis ya harus bersikap keras seperti itu gitu. Tapi persoalannya ini bukan hanya soal memahami atau tidak, tetapi ini relevansi dari kelompok masyarakat sipil yang harus didengar itu yang saya kira pentingnya ya, karena jujur saja sekarang ini termasuk saya termasuk yang skeptis dengan tim reformasi, tim percepatan atau komisi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh presiden ini. Untuk Anda masih ingat tuh bagaimana ya komisi ini, tim ini pembentukannya oleh Presiden Prabowo itu maju mundur ya. Prosesnya kita tadinya menyangka jangan-jangan nggak jadi nih dibentuk tim komisi reformasi Polri itu. Karena kan kita tahu ketika Presiden pertama kali menyampaikan akan membentuk tim reformasi Polri yang disampaikan ketika bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di istana tanggal 11 September lalu, kan banyak sekali yang menaruh harapan besar begitu ya. Dan ini menjadi momentum yang nggak boleh dilepaskan begitu saja, yang harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi Polri. Karena keinginan semacam itu sebenarnya sudah lama terbentuk melihat praktek-praktek yang terjadi, melihat kekecewaan masyarakat yang sangat luas terhadap institusi Polri, terutama terhadap perilaku para anggotanya di lapangan, dan juga pilihan-pilihan para pimpinan itu dalam menempatkan Polri itu dalam pusaran politik di Indonesia, itu yang membuat orang kemudian merasa bahwa ini sudah melenceng jauh ini lembaga ini. Makanya ketika Pak Prabowo menyatakan akan melakukan reformasi Polri, bentuk tim reformasi Polri, harapan itu membuncah, banyak yang menyambutnya. Tapi ternyata bukan tim yang dibentuk oleh Presiden yang segera terwujud, malah Kapolri yang mendahului. Anda masih ingat ya tanggal 17 September itu kemudian Kapolri mendului dengan membentuk tim reformasi Polri, itu timnya terdiri dari tim internal. Sementara timnya Presiden itu maju mundur, itu sudah sampai setidaknya saya mencatat 2 kali Menteri Sesnek Prasetyo Adi menyatakan akan segera diumumkan, akan segera diterbitkan SK-nya segala macam, tapi nggak juga terbentuk. Akhirnya ternyata Presiden kemudian mengumumkan tim siapa saja yang menjadi anggota tim resmi itu, yang kemudian diberi nama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Disitulah persoalannya, karena dari 10 nama anggota Komisi Tim Percepatan Reformasi Polri itu separuh diantaranya atau 5 orang itu latar belakangnya Polri. Ada yang mantan Kapolri, ya ini ada 2 orang, kemudian Kapolri aktif Listio Sigit Prabowo, ada mantan Wakapolri 1 orang ya. Jadi yang mantan Kapolrinya ada 3 orang, dan kemudian Kapolri aktif sekarang Listio Sigit, dan 1 orang lagi ini mantan Wakapolri Ahmad Doviri yang sudah dia pensiun dan kemudian diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai penasehat khusus Presiden untuk bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi Polri. Di luar itu nama-namanya ya oke, kita sebut tentu Jimli Asidiki tadi sudah sebut sebagai ketuanya, kemudian ada Mahfud MD mantan Menko Polhukam. Ini 2 orang yang ada di luar pemerintahan. 3 orang lagi yang sipil ini berasal dari dalam pemerintahan. Yusril Iza Mahendra sekarang ini jadi Menko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Wakil Menko-nya Yusril yakni Oto Hasibuan, dan ada Supratman Andi Aktas ini Menteri Hukum. Sementara yang lain-lain tadi itu mantan Kapolri itu ada Tito Karnavian, ada Idam Aziz, terus ada Badrudin Haiti, siapa lagi yang belum saya sebut? Semuanya sudah saya sebut ya, ada 10 nama. Jadi ya, kalau secara pengalaman mereka adalah nama-nama besar. Mereka memahami Polri, iya, paham birokrasi, iya, dan tentu saja mereka juga punya pengaruh. Tapi justru komposisi ini yang mengandung kritik, yang mengundang kritik dari publik, karena ini hanya merepresentasikan perspektif negara dan institusi, bukan suara masyarakat. Apalagi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang latar belakangnya adalah pernah memimpin lembaga yang harus mereka reformasi. Selama mereka jadi pimpinan lembaga itu ngapain aja gitu, itu yang jadi pertanyaan kan.
Dan banyak yang malah menyebut mereka ini yang bagian dari status quo itu, yang melanggengkan status quo. Nah, bagaimana mungkin orang seperti ini kemudian diminta untuk melakukan reformasi? Di luar itu juga banyak kritik bahwa Komisi Reformasi Polri ini, Komisi Percepatan Reformasi ini isinya laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Ini kan perspektifnya jadi perspektif yang sangat male domination gitu ya. Dan Jimli sih mengakui bahwa ada kekurangan itu. Tapi yang kelihatannya yang direspon soal perempuannya, karena dia menyebutkan itu akan menambah satu anggota lagi perempuan, tapi penambahan itu masih menunggu persetujuan presiden, dan menurut dia kalau bisa presiden setuju, nggak perlu dilantik lagi oleh presiden, tapi cukup diambil sumpahnya disaksikan oleh mereka sendiri. Itu yang sedang dilakukan. Kita tidak tahu siapa tokoh perempuan itu, jangan-jangan nanti pensiunan Jenderal Polwan lagi. Karena itu audiensi dengan masyarakat sipil itu menjadi sangat krusial. Dengan komposisi seperti itu ya, ruang bagi masyarakat sipil itu menjadi sangat sempit. Maka ketika kelompok masyarakat sipil termasuk para aktivis, akademisi, dan pegiat HAM diundang audiensi, forum itu menjadi satu-satunya kesempatan bagi publik untuk menyampaikan beberapa persoalan, itu antara lain masalah struktural dalam Polri, kebutuhan reformasi yang menyeluruh, isu akuntabilitas dan pengawasan eksternal, pengalaman warga terkait dengan tindakan aparat. Nah, ini juga sangat penting loh, serta agenda reformasi apa saja yang sangat mendesak. Karena itulah tim reformasi harus mendapat masukan dari kalangan masyarakat secara luas, termasuk dari trio RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa. Karena mereka ini jadi korban kriminalisasi. Kan mereka ini sekarang semua, status mereka tersangka itu kaitannya dengan ijazahnya Jokowi. Ini yang banyak sekali dikritik, bahkan termasuk oleh Pak Jimli Asidiki dan juga oleh Pak Mahfud MD. Soal ini, soal keaslian ijazah Jokowi belum terbukti, tapi mereka sudah jadi tersangka. Kalau Pak Jimli jauh-jauh hari juga sudah menyatakan bahwa ada kesan ketidakadilan dalam pemeriksaan ijazah Jokowi ini, karena mereka yang kasusnya Jokowi yang dilaporkan sudah dihentikan oleh kepolisian, dan kemudian kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu berlanjut. Soal ini Mahfud dan Jimli itu punya pandangan yang sama. Misalnya hari Ahad lalu Jimli menyatakan ini soal ijazah ini jangan soal pidana, karena nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah itu, kata Jimli. Publik, kata Jimli, kan sebenarnya keinginan itu sederhana, hanya ingin mengetahui keaslian ijazah Jokowi. Kok ini malah menghukum pihak-pihak yang mempertanyakan. Orang ini mau tahu ijazahnya benar apa enggak? Kalau polisi kan bukan pengadilan, kata Jimli. Jimli menyarankan agar polemik ijazah Jokowi diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN, bukan jalur pidana. Yang paling bagus itu di pengadilan, tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan. Supaya ada proses mengenai ijazahnya secara administrasi, jelas dia. Karena Jimli itu menyatakan pengalaman dia nih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selama dia memimpin Mahkamah Konstitusi 5 tahun dan kemudian di KPP 5 tahun, itu kasus paling banyak soal ijazah palsu. Karena ijazah itu gampang dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik, kata dia. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo tidak bisa diputuskan secara pihak tanpa pembuktian terkait keaslian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Iyalah, orang ijazahnya dia terbukti belum terbukti asli atau tidak, orang sudah dipidanakan. Menurut Mahfud MD ini di kanal YouTube-nya, proses hukum harus diawali dengan penetapan fakta hukum yang sah, yakni memastikan apakah ijazah Jokowi benar-benar asli atau tidak. Hal itu tegasnya hanya bisa dibuktikan melalui pengadilan, bukan oleh penyidik kepolisian. Kalau kasus Roy Suryo mau dibawa ke pengadilan, pengadilan itu harus membuktikan dulu apakah ijazah Jokowi itu benar atau tidak. Yang punya kewenangan memutus itu bukan polisi, tapi hakim, kata dia. Jadi Mahfud menilai logika hukum dalam kasus ini terbalik, karena laporan pencemaran nama baik diproses tanpa adanya pembuktian keaslian ijazah sebagai dasar perkara. Jadi mestinya gitu ya, tadi itu ruang di sana, di Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menjadi ruang dialog. Nah, sekarang jadi tersandung persoalan administrasi dan status hukum individu, padahal ini belum sebelum masuk ke masalah substansinya. Sayang banget ya ini kan. Karena itulah ya kita juga paham kalau kemudian delegasinya Refli ini walk out, karena memang sejak awal mereka merasa diperlakukan tidak adil ya. Jadi ini bukan sekedar reaksi spontan, tapi simbol ketegangan yang lebih dalam antara kebutuhan publik untuk masuk ke ruang pembahasan reformasi
dan struktur komisi yang sejak awal tidak memasukkan unsur masyarakat sipil. Peristiwa walkout di gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian PTIK ini pada akhirnya memperlihatkan pada kita satu realitas penting. Reformasi Polri bukan hanya tentang menyusun agenda internal, tetapi tentang siapa yang diberi tempat untuk berbicara dan siapa yang tidak. Di dalam komisi kita melihat barisan tokoh besar, mantan ketua MK, tiga mantan Kapolri, Kapolri aktif, ada menteri-menteri, dan ada penasihat presiden. Mereka ini adalah orang-orang yang memahami Polri dari dalam, memahami hukum dari sisi negara, dan mengerti bagaimana mesin birokrasi bekerja. Tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat sipil yang selama bertahun-tahun ini mereka mengadvokasi korban, mengkritisi penyalahgunaan wewenang, mendorong pengawasan internal, serta memperjuangkan perubahan struktur kekuasaan kepolisian, dan termasuk mereka-mereka yang menjadi korban kriminalisasi dari kepolisian. Mereka itu datang bukan sebagai lawan Polri, tetapi sebagai pihak yang ingin memastikan reformasi benar-benar menyentuh akar persoalan. Walkout yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa ruang dialog antara dua dunia ini belum sepenuhnya bertemu. Satu pihak datang membawa pengalaman teknokratis dan institusional, pihak lain datang membawa pengalaman lapangan, pengalaman menjadi korban, dan tuntutan akuntabilitas. Dan dalam pertemuan itu, sebelum substansi dibahas, persoalan administratif dan status hukum individu justru jadi menutup pintu dialog. Jika reformasi Polri ingin berjalan dengan legitimasi kuat, pertanyaannya sederhana namun menentukan. Apakah reformasi akan dibangun hanya berdasarkan perspektif internal institusi, ataukah akan dibuka untuk suara masyarakat sipil yang selama ini paling merasakan dampaknya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah reformasi kepolisian. Apakah menuju institusi yang lebih modern, terbuka, dan akuntabel, atau kembali pada pola lama yang hanya berputar dalam lingkaran internal? Tanda-tandanya saya melihat ini arahnya lebih pada kemungkinan yang kedua, ya, bahwa reformasi ini hanya pro forma saja, hanya untuk sekedar memuaskan publik bahwa dilakukan langkah reformasi, tetapi polanya lama, ya, hanya berputar-putar dalam lingkaran internal dan lingkaran kekuasaan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.